Homeschooling Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kegiatan Life Skill Class bersama dengan Kak Firda. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Adik-adik tetap semangat kan untuk menjalani aktivitas di hari ini? Nah, hari ini kita ketemu lagi ya adik-adik ya, di mana kegiatan Life Skill Class kita hari ini adalah kerajinan. Kayaknya udah lama banget ya kita tidak membuat kerajinan nih. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kerajinan yang mungkin bisa adik-adik manfaatkan di rumah ya. Hari ini kita akan membuat kerajinan rotan serbaguna. Hah? Apa itu rotan serbaguna? Penasaran kan? Kalau gitu langsung aja ya kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Oke, untuk alat dan bahan dalam pembuatan rotan serbaguna ini adalah kit yang sudah Kak Firda bagikan ya, khususnya untuk adik-adik online nih. Nah, adik-adik online pasti tidak asing dan pernah melihat ya yang sudah buka kitnya. Pasti adik-adik tahu nih barang apa ini. Ya, ini adalah kit rotan ya adik-adik ya, dimana adik-adik sudah Kak Firda kirimkan seperti ini kitnya. Jadi ada untayan rotan kurang lebih 5 lingkaran ya atau 5 buah. Kemudian juga ada tusuknya. Jadi ini tusuknya jumlahnya 9 ya adik-adik ya. Dan juga ada pipihan kayu seperti ini yang ada lubang-lubangnya. Nah, ini kita tidak membutuhkan lem ya adik-adik ya, tidak membutuhkan apapun. Kita mungkin membutuhkan alat bantu berupa pensil atau ballpoint juga bisa. Nah, kalau gitu langsung aja ya, kita akan membuat rotan serbaguna. Nanti kita akan sulap jadi apa sih? Langsung aja ya, kita ke proses pembuatannya. Oke, langkah yang akan kita lakukan sebenarnya simple ya adik-adik ya. Jadi rotan serbaguna ini sebenarnya bisa kita gunakan nantinya sebagai tempat pensil ataupun keranjang yang mungkin bisa untuk menyimpan benda-benda kecil ya yang adik-adik punya di rumah. Nah, langkah pertama kita menggunakan alat bantu pensil karena ini lingkarannya atau lubang-lubangnya ini dibuat secara manual ya adik-adik ya. Jadinya tidak rata ya. Ada yang lubangnya besar, ada yang lubangnya terlalu kecil, atau bahkan masih ada yang tertutupi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik silakan bisa melubangi lagi ya. Tapi bukan membuat lubang baru. Jadi lubang-lubang yang sudah disediakan mungkin bisa kita perbesar begitu ya adik-adik ya, supaya lubangnya terlihat jelas. Begitu ya, makanya Kak Firda menggunakan pensil. Jangan menggunakan gunting ya, khawatirnya nanti malah merusak. Nah, langkah berikutnya gampang banget, kita tancapkan. Nah, kalau misalkan masih belum bisa menancap, adik-adik bisa memberikan tekanan lagi ya pada lubangnya. Nah, jadi kita tancapkan lidi. Tapi nggak perlu sampai tembus ya adik-adik ya lidinya ya. Nah, cukup seperti ini aja. Jadi lidinya kita tancapkan ke masing-masing lubang. Tapi nggak perlu sampai tembus. Jadi benar-benar ke dasar permukaannya aja. Pokoknya adik-adik yakin kalau itu kuat. Ini ya, jadi mungkin adik-adik butuh tatakan atau alas meja begitu ya. Nah, tinggal kita tancapkan aja sampai kayak bunyi slep kayak gitu. Kalau misalkan masih belum bisa masuk, bisa nanti adik-adik ya, ditekan lagi pakai pensil. Nah, ini agak susah nih.
Oke, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi meskipun dia tidak rata nggak apa-apa, karena nanti kita akan menggunakan rotannya ya adik-adik ya. Jadi ini rotannya sudah ada 3 warna, yaitu warna rotan asli, kemudian ada yang warna hijau, peach, dan juga ungu, begitu ya. Jadi tergantung adik-adik nanti mendapatkan warna apa. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan mana rotan yang mau kita taruh di bawah, kemudian menuju ke atas, begitu ya. Kak Vida mau bawahnya warna peach. Nah, jadi kita temukan ujungnya, kemudian kita buka. Oke, kita akan belajar menganyam dengan sederhana ya adik-adik ya, menggunakan rotan. Mungkin baunya bau khas kayu ya adik-adik ya, nantinya ya. Nah, ini bisa kita gunting ya kalau ujungnya ada yang sedikit kurang rapi. Nah, langkah selanjutnya gampang ya adik-adik ya. Tinggal kita anyam secara sederhana ya, dengan cara memasukkan bagian rotan ke dalam sela-sela kayu yang sudah kita buat ya adik-adik ya. Jadi memasukkannya zigzag begitu ya. Jadi di dalam, di luar, kemudian di dalam lagi, di luar lagi, kayak gitu ya. Jadi berseling atau bersilang ya adik-adik ya. Nah, ini untuk langkah awalnya akan terasa cukup tricky. Jadi mungkin adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk memegangi begitu ya ujungnya ya. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti kita akan anyam, kita masukkan, kita keluarkan, kita masukkan, kita keluarkan begitu ya, dengan hati-hati. Oke, begitu ya adik-adik ya. Nah, berarti bisa lewat atas juga, jadi nanti mungkin membutuhkan orang untuk atau bala bantuan ya. Untuk bisa memegangi, jadi tinggal kalian masukkan lewat atas, luar dalam seperti itu ya, secara bersila. Nah, jadi adik-adik membutuhkan ketelitian yang tinggi ya. Karena ketika bersilang, nah ini jangan sampai dia salah alur ya adik-adik ya. Kalau salah alur nanti pasti akan mendapatkan pola yang berbeda. Jadi keluar masuk terus sampai ke atas. Oke, sambil nanti ketika ada bambu atau rotan yang kurang tegak, bisa nanti ditegakkan lagi ya adik-adik ya, karena takutnya nanti dia lepas. Oke, tidak perlu kita tarik ya adik-adik ya. Jadi dia akan rapi sendiri, tinggal kita tekan ke bawah setelah dia membentuk posisinya. Nah, sambil kita luruskan untuk bambu-bambu ya yang tegak ini.
supaya dia tidak miring-miring nantinya. Oke, adik-adik, kita sudah ke roll yang ketiga ya. Jadi nanti adik-adik bisa menyesuaikan warna yang adik-adik ingin gunakan. Jadi barangkali maunya nanti langsung warna yang lain yang cerah, boleh ya adik-adik ya, silakan ya. Hanya saja tekniknya sama. Jadi kalian harus melakukan lilitan ini sampai nanti semua rotannya itu habis. Begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk menyambungnya juga sama ya. Jadi misalkan kalian sudah beralih ke rotan yang baru, kalian tinggal melanjutkan. Jadi nanti bisa dipasang di batas akhir ya, tapi sebelumnya jadi kalian sisakan ya, begitu ya, sedikit biar dia tetap nempel. Jadi nanti rotannya tidak akan terbongkar. Kemudian kalian lanjutkan saja dengan pola yang sama ya. Luar dalam sampai nanti semua permukaan lidinya ini itu bisa tertutup. Oke adik-adik, nah kita sudah sampai di ujung rotannya ya. Jadi 4 rotan sudah habis semuanya. Jadi Kak Firda kombinasikan dengan seperti ini. Nanti bisa dirapikan ya. Nah ini ada sisa lidi ya. Apakah kita gunting? Tidak ya adik-adik ya. Jadi sisa lidi ini bisa kita jadikan variasi ya, yang mana digunakan sebagai hiasan. Jadi caranya tinggal kita lipat atau kita tekuk begitu ya. Jadi adik-adik hati-hati. Jadi ini rawan patah. Jadi supaya kita tidak perlu menggunting, kita bisa melipat ke sisi seberangnya adik-adik. Di sisi kanan dan kirinya ya. Jadi sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah seperti ini ya. Nah sambil kita rapikan dulu. Kemudian berganti. Nah, kita masukkan begini ya adik-adik ya. Kita masukkan ke sela rotan yang ada di kanan dan kirinya. Nah ini dia nih adik-adik hasil dari rotan serbaguna kita hari ini. Nah ini tadi yang kakak buat ya. Jadi kakak tetap mempertahankan posisi utuhnya ya. Jadi ke atas, jadi memanjang. Adik-adik bisa menggunakan ini untuk tempat pensil ya. Jadi barangkali mau menyimpan ballpoint, mau menyimpan bolpen kan butuh space yang panjang. Begitu ya, cutter, gunting, nah bisa. Nah untuk yang ini
lebih ke kayak keranjang ya adik-adik ya. Jadi mungkin bisa digunakan untuk menyimpan berbagai benda-benda kecil, misalkan bros, cemiti, kunci, dan lain-lain ya, yang bisa adik-adik manfaatkan juga di rumah. Nah, gimana caranya membuat ini? Untuk yang membuat ini berarti kalian harus mempertahankan posisinya supaya mekar ke atas ya adik-adik ya. Kalau ini kan tadi lurus ya. Nah, kalau ini mungkin atasnya bisa sedikit dimekarkan, jadi nanti semakin lebar ujung permukaannya. Jadi menciptakan bentuk keranjang seperti ini. Nah, adik-adik juga bisa menambahkan hiasan ya, sesuai dengan yang adik-adik punya di rumah. Misalkan mau ditempeli manik-manik begitu ya, atau bunga-bunga, boleh banget ya adik-adik ya. Atau mau dikasih pita, boleh, sesuai dengan kreativitas adik-adik, yang mana nanti rotan serbagunanya pasti akan menjadi lebih cantik dan keren gitu ya. Oke adik-adik, jadi tugasnya sama seperti biasanya, Kak Fira tunggu sampai hari Kamis minggu depan ya, dengan menyertakan 3 buah foto dokumentasi. 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik proses membuat rotan serbagunanya. Kemudian 1 foto dokumentasi terakhir ya, yaitu adik-adik harus menyertakan foto diri beserta dengan hasil kerajinan yang sudah adik-adik buat gitu ya. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke WhatsApp Kak Firda di nomor yang akan kakak share di grup seperti biasanya. Kak Firda tunggu sampai Kamis minggu depan ya. Oke adik-adik, sekian kegiatan LC kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar banyak banget ya. Kita belajar kreativitas, kita juga dituntut untuk teliti ya adik-adik ya. Dan juga sabar, karena adik-adik membutuhkan skill khusus ya dalam merangkai atau menganyam nih rotan untuk sampai ke bentuk seperti ini. Nah, bisa adik-adik perhatikan di dalamnya ya. Jadi rapi, tidak ada kesalahan dalam menganyamnya. Gitu ya adik-adik ya. Baik, semoga kegiatan LHC kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan LHC minggu depan. Dadah!